apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pria tewas di dalam sumur saat berusaha mengeluarkan bangkai biawak. Korban tewas diduga akibat kekurangan oksigen. Sempat viral di media sosial, pelaku penganiaya penarik becak akhirnya ditangkap polisi. Danau Laukawar menyajikan liburan di tengah keheningan di kaki Gunung Sinabung, Kabupaten Karo. Kita ke informasi pertama, seorang pria di Asahan tewas di sumur dengan kedalaman 20 meter saat berupaya mengeluarkan bangkai biawak dari dasar sumur. Korban diduga tewas lemas akibat kehabisan oksigen saat turun dari dasar sumur. Niat baik Ilham warga desa Sei Alim Hasak Asahan berujung duka. Ilham tewas saat berupaya mengeluarkan bangkai biawak dari dasar sumur milik tetangganya pada Jumat lalu. Sebelumnya korban menuruni sumur menggunakan tali tambang untuk menjangkau bangkai biawak. Namun korban naas tak bisa kembali ke atas diduga lemas akibat kekurangan oksigen. Korban pun terjebak hingga akhirnya tewas. Proses evakuasi berlangsung dramatis saat warga berupaya mengangkat jasad korban dari dalam sumur. Warga sempat meminta pertolongan ke unit rescue pemadam kebakaran, namun korban berhasil dikeluarkan warga sebelum tim damkar tiba. Setengah 12 siang kami mendapat laporan dari warga telah terjadi kecelakaan musibah orang masuk ke dalam sumur. Ya diduga karena mungkin kehabisan oksigen di dalam. Kronologinya yang punya rumah meminta tolong kepada warga korban ini untuk mengambil bangkai biawak yang ada di dalam sumur. Mungkin karena terlalu dalam sumurnya dan kehabisan oksigen, korban pingsan dan tak sadar lagi. Korban udah dievakuasi dan kondisinya saat ini? Korban sudah dievakuasi oleh warga menggunakan cara manual karena kami sampai juga udah dievakuasi sama warga, korban sudah keadaan meninggal dunia. Kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait kematian korban, sementara jasad korban telah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Asahan. Seorang personel Polres Tapanuli Selatan ditemukan tewas di salah satu kamar panti rehabilitasi narkoba di Kota Padang Sidempuan. Polisi tersebut ditemukan tak bernyawa setelah mendapat perawatan di panti kurang dari 24 jam. Beginilah suasana duka persemayaman jenazah Brigadir Juflon Bros Tito Ambarita, anggota personel polisi Polres Padang Sidempuan yang bertugas di Polsek Saipar Dolokhole. Di rumah duka tampak kerabat dan puluhan personel polisi melayat memberi penghormatan terakhir pada polisi kelahiran tahun 1986 itu. Brigadir Juflon ditemukan tewas pada Kamis 9 Mei lalu di Panti Rehabilitas Narkoba Amelia Jalan Jenderal Sudirman, Kota Padang Sidempuan. Sebelumnya Brigadir Juflon dibawa keluarga ke Panti Rehabilitas pada 8 Mei lalu. Namun belum sempat mendapat perawatan selama 24 jam, Brigadir Juflon ditemukan tak bernyawa di salah satu kamar Panti Rehabilitas. Terapinya itu adalah terapi untuk pemulihan zat adiktif yang ada di dalam hati, di dalam dirinya. Contohnya pola pikirnya yang tidak baik, kami berikan motivasi supaya dia lebih baik lagi. Kalau info dari keluarga seperti apa dia bang? Kenapa dia dibawa kemari? Kalau info keluarga ya karena beliau memang keluarga itu menganggap dia sudah menyimpang dari perilaku yang baik. Hingga saat ini, polisi belum memberikan keterangan resmi terkait masalah yang menjerat personelnya maupun penyebab pasti kematian Brigadir Juflon. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Padang Sidempuan.
Berita selanjutnya, pelaku penganiayaan penarik becak di Jalan Rakyat, Kelurahan Tanjung Tiram, Batubara, akhirnya ditangkap polisi. Pelaku juga merupakan residivis kasus narkoba yang telah 2 kali keluar masuk penjara. Sempat kabur keluar kota setelah aksi penganiayaan terhadap seorang penarik beca viral di media sosial. Ilham, warga Jalan Terang Bulan, Desa Sukamaju, Batubara ini akhirnya ditangkap polisi. Pelaku merupakan residivis kasus narkoba yang telah 2 kali keluar masuk penjara. Dari hasil interogasi, pelaku mengaku memukul Usman, seorang penarik beca, karena emosi tak terima saat ditegur korban. Saat itu pelaku ditegur karena menghalangi jalan. Kemarin saat ini sudah tertangkap dengan instruksi daripada pimpinan Bapak Kapolres Batubara. Kami membuat tim dari Polsek dan dari Satreskrim Polres Batubara. Alhamdulillah untuk tersangka sudah kami dapat. Tertangkap di mana pelaku? Pelaku kami tangkap di Medan Belawan, Jalan Salak. Bang, pelaku merupakan residivis ya Bang, yang informasinya Bang? Gimana? Ya, benar, pelaku memang residivis. Sudah berapa kali pelaku masuk penjara Pak? Pelaku sudah 2 kali masuk penjara. Sebelumnya aksi penganiayaan pelaku viral di media sosial. Pelaku menganiaya seorang penarik beca berulang kali hingga mengalami luka pada bagian kepala. Meski warga sekitar berupaya melerai, pelaku tetap memukuli korban. Tuti Alewe Lubis melaporkan dari Batubara. Tersangka Bobi Naibaho kasus penghinaan suku Pakpak di media sosial akhirnya ditangkap polisi. Tersangka sempat kabur ke Sumatera Barat setelah komentarnya menyebar luas dan memicu gejolak amarah warganet. Setelah membuat ramai dan memicu gejolak amarah warganet, tersangka Bobi Naibaho, pelaku penghinaan suku Pakpak di media sosial, akhirnya ditangkap polisi di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Jumat lalu. Penghinaan itu dilaporkan oleh Lembaga Kebudayaan Pakpak setelah pelaku menghina sebuah akun yang kebetulan berasal dari suku Pakpak dan memicu gejolak kemarahan warganet. Kasus ini naik status setelah ahli bahasa menyatakan komentar pelaku merupakan kalimat penghinaan. Ditetapkan sebagai tersangka dan akhirnya dilakukan pengamanan ataupun penangkapan daring. Besar harapan kami berita ataupun kejadian ini bisa memberikan informasi yang objektif kepada masyarakat, khususnya masyarakat suku Pakpak, untuk bisa menerima progres atau proses penerapan hukum sesuai dengan yang berlaku di negara kita. Polres Dairi meminta warga tidak terprovokasi dan menunggu proses hukum. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 6 tahun penjara atau denda 1 miliar rupiah. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Dairi.